bentar. Ini channel siapa? Oh iya. Ini channelnya Persada, oke? Persada TV. Oke. Alhamdulillah banget ya Ina bisa masuk ke channel Persada ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ina nggak pernah membayangkan bahwa Ina dapat masuk ke channel Persada loh. Oke guys, sekarang Ina lagi ada di Taiwan, dan kok Ina bisa kesini gitu kan. Nah, awalnya Ina itu jurusan Ina kan public health atau kesehatan masyarakat. Nah, sudah itu Ina masuk ke kesehatan masyarakat pas MOPD. Ceritanya dari awal nih ya, pas MOPD ada pendaftaran untuk kelas internasional. Ya Ina coba-coba aja ya. Nah, setelah coba-coba alhamdulillah Ina bisa masuk ke kelas internasional tersebut. Nah, setelah itu Ina minder kan karena bahasa Inggris Ina itu jelek gitu ya, gak terlalu bagus. Nah, jadi Ina mencoba untuk belajar lagi, yaitu belajar di Pare ya, di Pare. Sebelum di Pare juga alhamdulillah di Persada pun kegiatan untuk memperdalam bahasa Inggris pun ada. Dan jujur aja ya, maksudnya itu karena emang belum terbiasa untuk sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Jadi Ina di Pare itu lumayan kayak agak pendiam gitu kan. Nah, Ina di Pare itu kursus 1 bulan untuk mempersiapkan menjadi mahasiswa kelas internasional di kesehatan masyarakat. Aduh, maaf guys, agak kaku bahasa Indonesianya. Nah, udah seperti itu Ina menjalani kelas internasional, dan alhamdulillah di kelas internasional itu ada 2 program. Nah, yang pertama programnya itu short course, yang kedua itu ada credit transfer. Nah, Ina ikut yang program credit transfer yang selama 6 bulan. Nah, untuk mempersiapkan Ina ke Taiwan, Ina mengikuti, atau kelas kami itu mengikuti les Mandarin, les bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya gitu kan. Nah, setelah itu kami pergilah ke Taiwan sekarang ini, dan alhamdulillah di sini pun apa ya, pokoknya kayak kita tuh nggak pernah menyangka kita bisa ke Taiwan, dan kita juga nggak pernah membayangkan. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang udah baca tulisan Ina di webnya Persada, silahkan baca terlebih dahulu, dan di situ mungkin kalian ada bayangan ya, kalian tahu gimana sih lingkungan di sini gitu kan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa subscribe atau bisa tonton di channel YouTube Teh Ina Bogem, oke? Untuk lingkungan di sini gitu kan. Dan untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara di UAD dan di Huang University itu seperti apa? Ya setiap university pasti beda-beda ya, beda-beda. Setiap negara maupun university pasti beda-beda, misalkan dari bahasa tentunya beda, dari lingkungannya tentunya beda, dari pembelajarannya gitu kan. Ya alhamdulillah beda gitu kan. Nah, misalkan apa sih perbedaan antara Hungkuang dan UAD? Nah, antara Hungkuang dan UAD itu mungkin dari segi kelasnya pun, dari segi bangunannya pun beda ya guys. Mungkin dari kita yang pertama perbedaan kelas dulu ya. Untuk segi kelasnya mungkin kalau di Hungkuang sendiri masih menggunakan kipas angin ya, masih menggunakan kipas angin. Mungkin nanti kita akan menayangkan videonya. Nah, setelah itu di Hungkuang sendiri menggunakan papan tulis. Emang di sini itu tidak menggunakan whiteboard ya, jadi menggunakan papan tulis, dan nulisnya juga menggunakan kapur. Untuk fasilitas dosennya juga di sini udah, misalkan ketika dosen ingin memberikan materi, jadi
udah tersedia gitu, udah tersedia komputer gitu kan, udah tersedia pokoknya satu set gitu guys. Oke guys, mungkin dari segi peralatannya pun pasti beda ya guys. Jadi di sini meja dan bangku kadang ada yang nyatu, kadang ada yang terpisah gitu kan. Tapi beda banget dengan di Indonesia gitu kan, di UAD sendiri. Untuk UTS dan UAS-nya itu sangat berbeda antara Hukkuang dan UAD. Jadi kalau di sini itu kita menggunakan waktu seperti jadwal biasa gitu kan. Tapi kalau di UAD sendiri kan dikhususkan waktunya itu ya, ini waktu minggu untuk UTS, ini minggu untuk UAS. Jadi seperti itu guys. Nah, selanjutnya itu dari segi waktu, 1 jam berapa menit sih, dan itu istirahatnya berapa menit atau gimana gitu kan. Nah, jadi di sini itu 1 jamnya itu untuk belajarnya 1 jamnya itu 50 menit. Nah, setiap 1 jam sekali itu bel pasti berbunyi dan kita dikasih waktu 10 menit untuk kayak istirahat. Nah, untuk 10 menit istirahat dulu, nanti lanjutin lagi kuliahnya. Jadi seperti itu. Jadi supaya pikiran dan otak kita nggak sepaneng gitu ya, nggak gitu kan, nggak teng. Oke, mungkin untuk cara berpakaiannya pun berbeda ya untuk di UAD gitu kan. Nah, di sini kayak mungkin untuk fakultasku sendiri kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan kaos, menggunakan celana jeans gitu kan. Mungkin nggak tahu untuk fakultas teman-teman kalian semuanya itu menggunakan anjurannya seperti apa. Tapi untuk fakultasku sendiri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu tidak boleh menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan jeans, tidak boleh menggunakan sendal apalagi kan. Nah, sedangkan kalau di sini mungkin untuk segi pakaian itu bebas ya guys. Jadi ya sangat berbeda gitu kan, sangat berbeda untuk mahasiswa di Indonesia maupun mahasiswa di Taiwan sendiri. Dan untuk makan, nah untuk jam makan misalkan kayak gini, pagi-pagi kita jarang sarapan, tapi kadang-kadang kalau lapar banget kita sarapan gitu kan. Sarapan kita beli roti, terus sesudah itu nah makannya itu untuk waktu makan di sini itu adalah dari jam 12 sampai jam 12.50 gitu. Jadi jam 12.50 udah ada jam lagi. Dan orang-orang di sini juga lebih disiplin dengan waktu. Jadi di sini Ina sangat luar biasa banget bisa kesini, dan juga pengalaman yang paling berkesan menurut Ina ya, kita bisa kuliah ke luar negeri, kita bisa belajar di sini, kita bisa membandingkan Indonesia dan Taiwan, dan juga cara belajarnya seperti apa dan lain-lain. Untuk segi lingkungan, alhamdulillah di sini itu menurut Ina pribadi sangat bersih dan juga sangat menjaga lingkungannya guys. Jadi misalkan seperti ini guys videonya. Nah, seperti itu guys. Jadi mahasiswa-mahasiswa di sini sangat memperdulikan, sangat menjaga sekali dengan lingkungan. Nah, ada juga contohnya seperti ini, nih gambar seperti ini. Nah, di situ bahwa ketika kita membuang masker kita sembarangan, nah itu bisa didenda, itu sekitaran 2 juta ya guys, itu sekitaran 2 juta rupiah. Bayangkan satu masker aja 2 juta rupiah. Kalau di Indonesia ya, bodo amat gitu kan. Enggak. Jadi kalau di Indonesia sendiri ya kurang respect, kurang aware terhadap lingkungan gitu. Di sini sampah-sampah pun dipilah. Jadi bukan hanya organik dan anorganik, tapi di sini juga dipilah berdasarkan jenisnya. Tapi kayak ini untuk sampah yang tempat makan, ini untuk sedotannya, ini untuk bekas
tas makanannya. Misalnya kalau makanan nggak habis, jadi nggak disatukan dengan sampah yang lainnya, tapi dipisahkan di ember yang kecil tadi guys. Jadi seperti itu, jadi supaya tidak bau dan mengalami cepat pembusukan gitu. Jadi pembusukannya biar tidak terlalu cepat. Jadi seperti itu. Ina, gimana sih tantangan di Taiwan itu? Oke, kalau menurut Ina, tantangan di Taiwan sebenarnya yaitu bahasa ya guys, bahasa. Nah, kenapa sih bahasa? Nah, di sini tidak banyak juga mahasiswa di Taiwan ini bisa menggunakan bahasa Inggris, dan di sini rata-rata menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang terutama ya soal bahasa, tapi kalian nggak perlu khawatir. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang bahasa. Ya memang sih sebenarnya untuk belajar bahasa Mandarin itu tidak mudah, dan juga kita harus tahu nih tulisannya seperti apa, terus pengucapannya, dan juga di sini antara pengucapannya sama tapi nadanya beda gitu kan. Nah, untuk bahasa Mandarin sendiri dibedakan menjadi 4 nada kayak gitu. Jadi mungkin untuk kendala di sini ya bahasa dan juga makanan sih guys. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam membeli makanan. Seperti itu. Dalam membeli makanan kita harus berhati-hati, dan juga kita kan nggak tahu kandungan di dalam makanan tersebut itu seperti apa dan juga apa aja. Dan kita juga nggak tahu di dalamnya mungkin ada gogok atau ada babi atau apa gitu, nggak tahu kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi agar kita tidak makan di kantin, jadi kita sering masak di asrama. Jadi gunanya ada dapur di persada mungkin ya, melatih kita untuk selalu memasak dan mencoba dan terus mencoba menemukan masakan baru dan menu-menu baru seperti itu. Oke, untuk teman-teman semua, jangan pernah merasa bahwa kalian itu nggak bisa, bahwa kalian itu nggak mampu sebelum kalian mencoba. Kalian harus terus mencoba dan kalian harus terus belajar agar kalian itu bisa tahu kalian bisa nggak sebelum kalian bilang bahwa kalian itu nggak bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua orang dilahirkan itu sama belum bisa membaca, sama belum bisa menulis. Semua orang di dunia ini dilahirkan sama. Nah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi buat teman-teman semua, jangan lelah, jangan capek untuk terus belajar. Belajar itu sangat penting. Dan ingat harus menguasai bahasa asing. Kenapa sih nak harus menguasai bahasa asing? Karena bahasa asing itu yang menjadi pelantara kita atau menjadi jembatan untuk kita bisa pergi ke luar negeri. Jadi seperti itu ya guys. Ingat, bahasa asing minimal satu aja, minimal bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kalian menguasai kita. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Dan juga untuk kalian semua yang nonton video ini dan untuk kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa untuk share video ini dan subscribe channel YouTube Teh Ina Bogem. Oke, Teh Ina Bogem. Dan nanti akan dicantumin di link deskripsi di bawah. Oke, pokoknya jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Sheshe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini masih menggunakan
papan tulis. Papan tulisnya masih menggunakan kapur. Emang di sini kan tulisannya menggunakan huruf-huruf kayak gini, jadi masih menggunakan kapur. Nah, terus di sini juga mejanya seperti ini, dan di sini ada komputer, ada semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh Lausche. Lausche itu adalah guru atau dosen. Nah, ini kita sedang menunggu waktu istirahat karena kita nggak makan di kampus, jadi kita menunggu di ruang kelas.